kakak semuanya. Halo. Welcome to Triputra Podcast. Nah, jadi hari ini kita tuh akan ngobrol-ngobrol nih Kak Mas semuanya. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Kenalkan, nama saya Yosi. Saya MT Human Capital Triputra batch 17. Nah, boleh nih kakak dan kakak-kakak dulu nih perkenalan. Mulai dari yang di sebelah sini. Halo, saya Lita Marcella dari Autopedia. Sekarang itu jadi Marketing Communication Head di Autopedia. Sudah di Triputra itu kurang lebih 10 tahunan lebih Wah, lah ya. 10 tahun. Itu 10 tahunnya 10 di tahun. Autopedia? Enggak, Autopedia kan baru nih, baru ya. tahun lalu ya. Sebelumnya saya di ASA, kemudian dikasih tanggung jawab di Autopedia. Kayak gitu sih. Mungkin selanjutnya. Kalita ya? Iya. Oke, nama gue Dipta Imanto. Boleh ya pakai gue lo ya? Boleh banget. Oke, nama gue Dipta Imanto. Sekarang menjabat sebagai co-founder dan director dari Praktis. Praktis itu adalah supply chain enabler bagi pemain di industri fashion dan beauty. Ini salah satu subco termudanya Triputra lah ya kasarnya. Nah, saya sendiri udah di Triputra mungkin uniknya karena saya sebetulnya mulai dari tahun 2012 itu di Triputra Invest Indo Area sebagai MT juga. MT. MT batch 7 kalau misalnya Batch 7. Beda 10 ya. Oh, beda 10. Beda 10 ya. Jadi kalau misalnya saya itu dari TMTP batch 7 lalu ada mutasi ke TAP Triputra Agro Persada. Lalu di tahun 2017 kemarin itu emang memutuskan untuk resign untuk membangun Praktis. Gitu, bersama dengan Agil itu teman TMTP saya juga dan Irul dan Dimas gitu. Nah, lucunya di tahun 2019 itu kembali ke grup Triputra lagi karena Triputra invest ke Praktis gitu di tahun 2019 kemarin sampai sekarang. Jadi kalau misalnya di total mungkin 8 tahunan lah di Triputra. Praktis ini kepanjangannya apa tuh, Pak? Nggak ada kepanjangan ya. Praktis itu praktis aja. Jadi dengan konsep bahwa kita tuh pingin bikin partner-partner kita itu hidupnya lebih praktis. Lebih praktis. Tagline-nya tuh gitu ya. Oke. Thank you Kak Dipta. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Christopher dari PT Adi Sarana Armada atau ASA. Ya, saat ini saya menjabat sebagai Solution Center Head. Solution. Ya, betul. Jadi untuk Solution Center ini merupakan kontak center yang membantu ASA Group untuk melayani customer-customernya. Ya. Pengalaman saya di Triputra sebelumnya juga sama seperti Dipta. Ya, saya juga merupakan MT angkatan 8. Ya, jadi Dipta ini adalah senior ya. Teman. Dia sekaligus teman diskusi ya. Nah, kemudian setelah selesai project MT, kemudian saya ditawarkan untuk masuk ke dalam satu grup yang juga merupakan anak perusahaan Triputra, yaitu ASA Group. Nah, selama kurang lebih 11 tahun, saya juga banyak berkecimpung di anak perusahaannya ASA, yang mulai dari ASA Ren, kemudian JBA, dulunya adalah Bitwin ya Adi Sarana Lelang. Kemudian saat ini saya kembali lagi ke ASA untuk menghandle contact center. Nah, kalau contact centernya sendiri juga menghandle ASA Group di luar dari Antar Aja. Oh, di luar dari Antar Aja. Betul. Oke nih kalau gitu perkenalannya udah cukup lengkap nih ya, udah tahu nih profil-profil kakak-kakak yang ada di sini. Tapi sebelumnya aku lebih enak manggil kakak atau mas atau mbak nih ya. Soalnya kayak pengalamannya udah agak gitu kan anak baru ini diskusi sama Seenaknya aja kak. Seenaknya aja ya. Oke deh kalau gitu. Itu ya kabarnya gimana nih Kak semuanya? Tadi perjalanannya gimana ke sini? Sehat. Lancar ya. Meskipun sedikit ada deket lebaran soalnya. Dekat ya. Kantornya dekat. Udah mulai lowong ya berarti jalanannya atau masih macet? Sepertinya masih macet ya. Masih macet. Jakarta. Kayaknya bukan Jakarta kalau misalnya nggak macet. Nanti lebaran pada saat lebaran baru lenggang kayaknya. Iya, ini kakak-kakak menyediakan waktu padahal udah mau lebaran loh. Thank you banget loh. Udah mau datang ke sini dan ngobrol-ngobrol bareng kita. Oke, nah jadi karena hari ini kita kedatangan kakak-kakak dari Insan Muda Triputra, kita tuh mau membahas tentang ruang untuk tumbuh bagi Insan Muda Triputra. Kita semua pasti udah familiar ya dengan ruang untuk tumbuh gitu kan. Nah, Tripos ini sendiri sebenarnya dulu udah pernah ada, tapi sempat ya berapa waktu tuh tidak dilaksanakan lagi. Makanya sekarang nih di dalam rangka ulang tahun Triputra, kita mau ngadain lagi nih gitu. Kakak-kakak tahu nggak nih kira-kira tahun ini Triputra ulang tahun yang keberapa?
Setahu gue umurnya sama kayak gue tuh soalnya. Oh gitu, berapa tuh Kak? 25 tahun. 25 tahun. Bercanda. Itu tahun berapa? Bercanda, ya. 25 tahun bersama Triputra. Tapi bener sih, ulang tahun Triputranya sih aku yakin bener 25. Tapi kalau umur kakaknya aku nggak tahu. Ya nggak jauh lah ya. Nggak beda jauh ya. Nggak jauh. Triputra gitu. Oke, kalau tapi jadi keinget nih, kalau kakak-kakak dulu waktu usia 25 tahun, apa sih yang paling diingat gitu? Apa ya? Lita dulu kali ini. 25 tuh masih YOLO ya kalau YOLO, kita. apa tuh YOLO tuh Kak? Ya masih apa ya? Masih energetik, masih mau coba berbagai macam hal lah ya, karena kan masih mulai apa sih? Baru mau mulai berkarir lah Masih gitu. baru mulai karir. Idealis juga, masih mau nyoba ini itu. Dulu berkarir di marketing, ini pas gak ya marketingnya, kayak pengen coba yang lain deh gitu. Sampai akhirnya menentukan pilihan, oh ternyata enjoy loh di marketing. Akhirnya jadi fokusnya ke marketing deh, kurang lebih kayak gitu. Masih Tapi sih energetic. YOLO-nya itu ya, YOLO. YOLO dan energetic sih kalau kita ngomongin muda ya. Ngomongin masih muda ya, umur 25 tahun tuh masih muda, masih tenaganya masih banyak gitu ya. Iya, masih banyak banget tenaga. Oke, kalau dari Kak Dipta dan Kak Kris gimana? Oke, don't forget ya, life start at 25. Oh gitu. Oh gitu ya? Saat permulaan Oh, itu bagi baru Triputra, permulaan ya. betul. Ya jadi memang 25 tahun merupakan ya saat-saat dimana kita dipenuhi dengan semua hal-hal yang positif-positif ya. Mungkin banyak sekali hal yang memang kita ingin raih. Ya kemudian juga kita merasa bahwa kita superior pada saat 25 tahun ya, karena kita punya tadi energi yang besar. Kemudian juga mungkin kita merasa kita punya peluang-peluang untuk maju. Gitu. Ya karena 25 tahun ya kita memulai hidup kita. Ya, gitu. Bener-bener hidup tuh baru mulai di usia 25 tahun ya. Iya. Oke. Ya. Baru mulai nyari duit sendiri lah ya. Baru mulai merasakan duit Iya. sendiri itu ya, bener-bener. Tapi benar, gue kalau misalnya dari sisi gue itu 25 tahun pas gue baru dimutasi ke TAP gitu. Jadi di situ benar-benar life starts for me, karena itu pertama kalinya gue ke Kalimantan, pertama kalinya gue ke kebun kelapa sawit, dan waktu itu sebagai regional PDCA itu gue harus ke kebun 2 minggu dalam 1 bulan. 2 minggu, Gitu. setengah bulannya di kebun Setengah bulannya ya. di berarti. kebun gitu. Jadi di sana belajar banyak banget tentang teknis pengelolaan kelapa sawit. Habis gitu manajemennya, ketemu banyak orang, itu belajar banyak banget. Dan untungnya memang pada saat itu semangatnya lagi berkobar-kobar nih, belajar mulai dari nol, karena sebelumnya nggak pernah nyentuh bentukan kelapa sawit aja nggak ngerti gitu kan. Jadi pertama kali ketemu di sana, jadi belajarnya banyak lah gitu. Nanti kalau boleh nih dirangkum gitu ya dikit ya, 25 tahun tuh masa-masa lagi baru mulai hidup gitu ya, baru baru tahu mulai kehidupan nyata tuh begini loh gitu, baru ketemu sawit kan, baru mulai ngerasain duit sendiri kayak gitu ya. Oke. Nah, Kak, aku tuh pernah baca penelitian nih Kak, jadi kalau di generasi-generasi sekarang nih yang mungkin lagi di usia-usia mau 25 tahun atau 25 tahun tuh masuknya kan Gen Z ya, Gen Z nih, di Gen Z tuh ketika mau masuk dunia kerja dia tuh mulai berpikir nih kira-kira ekspektasi aku apa sih untuk ada di perusahaan itu. Nah, dari penelitian itu tuh aku menemukan ternyata ada 5 nih Kak ekspektasi terbesar generasi-generasi muda yang sekarang mau terjun ke dunia pekerjaan nih. Mereka tuh berharapnya punya pekerjaan yang bermakna, terus mereka punya work-life balance gitu kan, anak muda banget ya sekarang ya, terus punya iya Gen Z banget ya. Ya sih juga kayak gitu kan. Kayak membuka diri sendiri nih Kak jadinya. Terus punya komunikasi yang engageful gitu. Jadi lingkungan kerja yang warming gitu kan. Terus dapat pembelajaran dan pengembangan diri. Nah, kalau kakak-kakak dulu ketika usia 25 tahun atau mau masuk kerja tuh apa sih ekspektasinya masuk ke suatu perusahaan atau ke pekerjaan? Ekspektasinya apa? Mungkin ekspektasi dulu dan saat ini berubah ya, Nah, berubah banget boleh ya. tuh diceritain Kak. Dulu kalau nggak salah kita dihadapin dengan 5 persoalan juga. Yang pertama adalah money, Oke. family, Oke. career, Money. kemudian ilmu Ilmu. pengetahuan, dan juga pastinya pengalaman ya. Oh, pengalaman. Nah, sepertinya udah bergeser banget dengan apa yang dicari oleh anak-anak milenial ataupun Gen Z saat ini. Tapi dulu dari 5 hal ini memang kita coba memprioritaskan. Sebenarnya apa sih yang kita cari pada saat kita bekerja ya? Mungkin ada yang memprioritaskan, oke, saya karena masih muda, saya pengen cari uang sebanyak-banyaknya. Ada yang juga karena haus akan ilmu, oke, saya belajar agar saya bisa tahu banyak.
Ada yang juga, oke, saya mungkin kerja hanya sekedar kerja, waktu saya juga penting untuk keluarga. Jadi oke, saya mungkin datang jam 8, pulang jam 5, ya sudah tenggo. Tenggo ya? Ya, Bahasa betul. sekarang. Karena saya perlu waktu untuk keluarga saya juga. Kemudian kalau pengalaman, ya sudah, apapun mungkin saat ini nggak sama dengan yang saya pelajarin pada saat kuliah, no problem. Karena saya cuma pengen cari pengalaman, minimal CV saya nggak kosong-kosong banget gitu ya. 3 tahun, 5 tahun bisa di satu perusahaan, biar nanti ketika saya mau lamar di tempat lain nggak kosong. Ya, kemudian yang terakhir adalah memang kalau misalnya satu lagi apa tadi ya? Saya jadi lupa. Pengalaman, Ya. ilmu, family, Uang. money, Uang. satu lagi. Uang. Money udah. Itu Itu. Satu lagi. Ya, yang pasti waktu itu akhirnya diputuskan bahwa ya ketika uang merupakan satu target akhir, ya itu nggak akan selesai. Ya karena kita cari uang terus menerus gitu. Tapi di lain sisi kita mesti tahu apa sih yang perlu kita tingkatkan. Yaitu pasti adalah kualitas diri kita. Nah itu bisa didapatkan dengan cara kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Ya jadi belajarlah sebanyak mungkin pada saat kalian bekerja karena itu juga bisa merupakan satu modal nantinya untuk mendapatkan ya gaji yang lebih besar, jabatan yang lebih baik. Oh ya tadi itu jabatan. Oh ya, Ya, jabatan. satu lagi itu jabatan. Betul. baru nanti nyusul tuh jabatannya. Betul. Iya, maksudnya masih ada yang beririsan tapi pandangannya udah mulai Ada bergeser geser dikit ya. ya. benar-benar. Betul. Oke. Kalau Kak Dipta gimana Kak? Pas lagi zaman dulu ya, Iya betul. kurang lebih sebetulnya udah dirangkum sama Kristi tadi. Oh, Komprehensif gitu banget, ya. ada 5 gitu kan. Komprehensif banget gitu. Tapi kalau misalnya dari gua, dari awal tuh emang fokus pertama pas lagi kerja itu, dan mungkin juga terngiang-ngiang dari apa namanya pembicaranya Pak Cahyadi Lukiman, itu dulu CEO-nya Pudinar. Itu beliau sempat ngomong, kalian baru mulai bekerja, yang kalian minta itu jangan minta jabatan, jangan minta gaji, gitu. Mintalah pekerjaan, gitu. Mintalah tugas dan proyek yang sebanyak-banyaknya, karena untuk jabatan dan gaji itu pasti bakal nyusul, gitu. Jadi mindset kita, saya ya, untuk pertama kali pas lagi bekerja itu dapetin ilmu sebanyak-banyaknya, gitu. Pahami bahwa saya itu masih pasti belum se-skillful itu, belum sepintar itu juga dibanding yang lain. Serap ilmu sebanyak-banyaknya dan coba aplikasiin di lapangan. Kurang lebih seperti itu sih waktu itu. Jadi lebih ke ilmu dulu ya, ilmu dipenuhi dulu. dengan ilmu dulu. Oke. Kak Lita gimana Kak? Kurang lebih sama sih dengan kakak-kakak ini yang di depan ya. Udah dirangkum dengan sangat baik sama Pak Kris gitu ya. Sebenarnya sih ya kurang lebih sama ya, ketika kita masuk pertama kali untuk masuk kerja itu, ekspektasinya pertama pasti cari pengalaman dulu deh. Kalau kita ngomongin duit, kita juga belum tahu nih, baru pertama kali masuk kerja berapa ya gaji yang harus gue minta tuh berapa ya, gue juga nggak tahu gitu. Jadi ya pertama yang pasti dicari itu pengalaman baik dari pekerjaan sehari-harinya yang kita alami maupun dari mentor-mentor kita sih yang ada di kantor. Kebetulan kalau di ASA itu kalau dari saya, menurut saya tuh mentor-mentornya sangat open terhadap karyawan-karyawan baru ya. Jadi mereka tuh mau merangkul gitu dan mau membimbing kita lah ya. Mereka tuh sangat open untuk discussion sih kalau di ASA gitu ya. Jadi dari Pak Projo, Pak Jani itu sangat welcome. Kalau misalkan kita mau ada discussion mengenai apapun, langsung aja gitu bisa ngobrol gitu bisa sama mereka. ngobrol, ya. Enaknya sih itu sih di ASA, kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi berarti ya ekspektasinya gitu ya. Dulu ya agak bergeser sedikit mungkin dari segi yang komunikasi. Kalau dulu tuh mungkin gak terlalu penting nih orang-orang di lingkungannya seperti apa, yang penting ya bisa belajar ilmu dari mereka aja gitu. Kalau anak-anak yang sekarang tuh ya pengennya sih dapet yang seru-seru orangnya di kantor kayak gitu kan gitu. Itu udah gitu pasti ya. lah ya. Kan itu pengaruh juga ya, Iya, kalau pengaruh. environment-nya enak pasti kita juga lebih nyaman lah. Lebih nyaman dan lebih semangat buat kerja ya, benar. Oke. Nah kalau tadi kan ekspektasinya ketika mau masuk kerja. Kalau dari kakak sendiri ini pertama kali kerjanya setelah lulus apakah langsung di Triputra atau ada di luar dulu? Lid, duluan, Lid. Bisa dibilang sih setelah lulus ada lah beberapa pekerjaan, terus baru yang lama itu di ASA gitu. Oh gitu.
Chris dan Kak Dita Kalau misalnya gimana? gue sebetulnya sempat kerja juga, tapi sifatnya kontrak, Oh, 6 kontrak. bulan. Oke. Habis gitu kontraknya habis, tidak diperpanjang, habis gitu harus balik ke Indonesia, akhirnya kerja di Triputra gitu. Oke, kalau saya ini merupakan perusahaan pertama dan sampai hari ini juga masih Perusahaan satu-satunya. Iya. Ya, jadi Triputra, ya mungkin Triputra Group lah ya, karena Asa Group juga berada di naungannya Triputra Groups, so it's the only one. The only one. Ya, sampai sekarang. Berarti kalau misalnya aku tanya ekspektasinya masuk Triputra sama dengan yang tadi ya, ekspektasi anak muda ketika mau masuk ke Triputra ya. Ya, so far sih belum berubah Belum ya. berubah Iya, ya. so far Oke. belum. Kalau Kakak dan Kak Kalita dan Kak Dita gimana dulu? Ketika mau masuk Triputra tuh apa sih ekspektasinya? Atau Kak Kris juga boleh loh. Misalnya dulu ada gitu ekspektasi di luar yang tadi udah disampaikan. Oke, kalau misalnya gue mungkin masuk ke Triputra itu emang tadi karena tujuannya ada untuk belajar dan cari ilmu ya. Jadi ketika saya lulus, kebetulan itu saya baca buku yang namanya Toyota Way. Oh, Gitu, Toyota Way. Toyota Way itu menceritakan tentang bagaimana Toyota itu ya membudayakan improvement di sana, ada perkenalan tentang Toyota Production System dan lain sebagainya gitu. Jadi pas lagi lulus dan kerja, itu pemikirannya saya adalah saya pingin banget untuk kerja di tempat yang mau implementasikan TPS. Oh, oke. Gitu. Pas sampai ke Indonesia, pikiran nomor satu kalau misalnya TPS Toyota pasti Astra lah ya. Gitu. Habis gitu kebetulan teman saya itu ada yang sudah jadi MT di Triputra batch 6 kalau saya nggak salah. Oke, batch sebelumnya ya. Batch berarti. sebelumnya. Nah, itu ngasih tahu ke saya kalau misalnya mau implementasi TPS mendingan di Triputra aja. Ini ada Pak Teddy Rahmat, ini adalah salah satu ya yang ngebangun Astra juga. Lalu banyak banget ada pensiunan dari Astra dan juga Toyota yang mau jadi mentornya saya gitu. Jadi itu tertarik banget, makanya langsung ganti haluan, mantep di Triputra Oh gitu. gitu. Jadi dulu lebih ke punya ekspektasi supaya bisa nerapin TPS-nya gitu ya. Akhirnya Pingin belajar lebih pengen tepatnya, kalau misalnya belajar ya. nerapin doang kayaknya sendirian nggak mungkin, Oh, iya, benar, nggak benar, mampu. benar. Berarti masuk ke lingkungan yang menerapkan Iya, TPS betul. gitu ya. Oke, kalau Kalita gimana Kak? Ekspektasinya sih maunya sih meniti karir sih. Iya gitu. Maksudnya ada perkembangan lah dari kita awal masuk sampai dengan berapa tahun gitu ya di Triputra Group. Ada gak sih perkembangan yang berarti gitu di karir? Nah itu sih sebenarnya tujuan utama bekerja ya kalau saya. Tujuan utamanya berarti Ekspektasinya. ada jenjang karirnya. Ada jenjang gitu karirnya, ya. ada jenjang karirnya dan itu kan terbukti ada gitu, terrealisasi gitu di Triputra Group. Terbukti emang ya kakak ekspektasinya ada jenjang karir dan dijawab di sini ya kak. Makanya akhirnya stay bertahun-tahun di sini. Betul sekali. Betah ya. Betah. Kalau Kak Kris ada yang mau ditambahin Kak? Kalau mungkin apa sih ya yang ingin dicapai gitu ya. Pada saat pertama lulus kuliah, mungkin orang akan berpikiran bahwa gimana caranya bisa dapat pekerjaan cepat. Karena dulu masih punya mindset bahwa kalau misalnya setelah lulus langsung dapat kerja itu keren banget. Ya. Masih ada sampai sekarang kok Kak. Betul. Ya, jadi kalau misalnya nganggur kayaknya waduh, kayaknya Kayak orang gagal. Apa nih gitu ya. Nah kebetulan waktu itu baru selesai skripsi ya, jadi baru selesai sidang. Kemudian nggak berapa lama kita mulai apply. Saya juga mulai apply seperti teman-teman yang lain. Ternyata Triputra yang menyambut terlebih dahulu. Ya mungkin ini bisa jadi suatu kebetulan atau memang sudah garisnya ya, Udah harus dengan garisnya. Triputra Group gitu ya. Kemudian awalnya nggak punya ekspektasi berlebihan, yang penting dapat kerja dulu ya, karena yang lain-lainnya bisa menyesuaikan lah, misalnya gaji, kemudian ilmu, pengalaman, karir ya itu semua pasti bisa menyesuaikan. Kemudian pada saat awal masuk ini sebenarnya jadi magang dulu. Oh, magang, Betul. oke. Karena proses MT-nya itu masih menunggu 4 sampai 5 bulan ke depan. Jadi istilahnya diikat lah oleh Triputra dengan magang dulu. Kemudian setelah magang baru mengikuti proses MT. Ya di magang sendiri dulu waktu itu di track juga ya di Triputra Excellence Center. Kemudian pada saat proses MT-nya itu saya pindah ke COPM, makanya di sana bisa ketemu dengan Kakak Dita di sana. Betul. Senior di sana ya, dan juga teman-teman diskusi. Nah, mungkin juga kita masih idealisme awalnya. Idealis dalam artian bahwa oke, karena saya juga jurusan teknik industri, wah ini cocok banget nih kalau misalnya saya menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapetin di kuliah di COPM-nya Triputra Group. Itu awalnya benar. Tetapi
ya dengan pasang surutnya, itu pekerjaan awal saya itu loh, ngejar-ngejarin forklift. Ngejarin Iya. forklift. Iya. Kenapa dikejar ya Kak ya? Ini karena ada project, ya, ada project, jadi project di Pako. Waktu itu kita sedang ada project tax. Teks. Ya, tax itu kita menghitung waktu motion dari time motion study gitu betul. ya Kak. Jadi kurang lebih 2 minggu itu ke Pako hanya untuk ngejar-ngejar forklift, menghitung. Oke, menghitung pergerakan forklift dari satu titik ke titik lain misalnya gitu Kak. Betul. Oh. Betul. Lalu kemudian mungkin di satu sisi sempat merasa down ya. Saya lulusan S1 ya, tetapi kok kerjaan saya hanya ngejar-ngejar forklift gitu waktunya. Ya, tetapi ya setiap orang pasti punya batu pijakannya ya, dan juga stepping stone-nya yang itu ternyata terbayarlah sampai dengan hari ini. Ya jangan sampai kita merasa bahwa kerjaan kita sulit, kemudian itu membuat kita menyerah, tetapi kita nggak melihat jalan panjangnya. Gitu. Nah itulah yang akhirnya memotivasi saya sampai hari ini. Ya meskipun seberapa sulitnya pekerjaan kita, ya believe lah kalau misalnya kita pasti bisa lewatin itu. Gitu. Oke. Berarti ekspektasinya ini berbeda-beda juga nih ya, ternyata ada yang karena ingin meniti karir, ada yang melihat oh ini ternyata ada nih hal yang bisa didapetin nanti di depan gitu kan, dan ada juga yang pengen nerapin apa yang udah dipelajarin gitu. Nah tadi kan juga kakak-kakak udah banyak cerita nih tentang pengalamannya, boleh dong dibanyakin lagi nih cerita-cerita kepo nih gitu. Apa aja sih pengalaman-pengalamannya selama di Triputra, apalagi maksudnya sebagai insan muda nih kan, sebagai generasi muda kan pasti mungkin ada ya gap generation kah di sana gitu. Gimana pengalamannya sebagai anak-anak muda di Triputra? Boleh dari siapa dulu nih? Saya minum dulu ya. Kalau misalnya pengalamannya sebagai insan muda Triputra, mungkin banyak banget lah ya. Ini perjalanan karir, kalau misalnya mungkin nggak sebanyak sama teman-teman di sini karena sebagai ini 6 tahun lah saya di Triputra, itu emang banyak. Saya di sana banyak belajar tentang industri-industri yang berbeda ya, karena Triputra itu kan memang punya banyak industri, apalagi saya di Corporate Operations Management di COPM, itu diturunin ke banyak banget perusahaan, mulai dari pabrik pellet, pabrik kabel, garment, sampai kebun karet, sampai akhirnya di kebun sawit juga, jadi banyak belajar di banyak industri. Di gitu. industri yang berbeda-beda bahkan ya Pak. Dan yang kedua yang menurut saya paling berkesan memang di Triputra ini saya ketemu banyak mentor gitu. Banyak mentor senior-senior yang rela untuk ngeluangin waktunya untuk perkembangan kita gitu. Karena ya notabene kita di sini kan pasti anak-anak muda yang nggak ngerti apa-apa gitu kan. Mereka mau ngeluangin waktu, habis itu ngajarin juga, bahkan kalau misalnya kita kelihatannya lost, itu malah dipanggil dan di-guide juga nih, seharusnya kayak gini gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih kalau misalnya gue ngerasain di Triputra. Oke, bahkan mentornya ini nggak cuma bantu sharing tapi bantu ngarahin Bantu ya ngarahin Kak, juga, ya? bahkan maksudnya lebih proaktif dia dibanding kita kadang-kadang gitu kan. Jadi kita yang Kelihatannya dicari kita ya. murung malah dicariin. Iya. Oke, kalau Kak Kris atau Kak Alita? Ya mungkin kalau misalnya dari sisi generasi ya, pada saat kita MT pun di COPM ini kita juga dihadapkan dengan beda generasi yang lumayan jauh. Oh gitu. Ya, jadi mungkin kalau sesama karyawan baru ya, saya dengan Dipta mungkin beda 1 tahun. Tapi perlu di notes teman-teman kita itu adalah advisor. Ya, kecuali mentor ya waktu itu Pak Boni juga relatif masih muda. Tapi teman kita selain Pak Boni sebagai mentor itu sudah advisor. Jadi usianya juga sebenarnya satu generasi itu betul, ya. Satu generasi. Okay. Yang which is mereka itu sebenarnya sudah pensiun, kemudian karena mereka mengabdi lah istilahnya, jadi kembali lagi menjadi advisor di Triputra Group. Nah kemudian ketika pindah subco pun perbedaan generasi juga masih terjadi. Sampai hari ini mungkin saya di Solution Center ini saya juga punya agent contact center yang secara generasi itu mungkin sudah kepala 5 ya, dan juga dengan yang paling muda itu baru lulus. Baru lulus fresh graduate gitu ya? Fresh graduate, atau bahkan mungkin beberapa juga baru lulus sekolah. Oh, lulus sekolah. Ya, yang lagi melanjutkan ke jenjang kuliah. Gitu. Nah kemudian apa sih yang bisa kita tangkap dari sana? Memang cara mengatasinya juga berbeda.
Kalau misalnya yang cenderung kolonial itu memang kita nggak bisa ini ya, nggak bisa dengan pendekatan yang kolonial ini apa sorry? Gimana Kak? Kolonial ini Kurang spreken maksudnya. itu ya, jadi mungkin pengalamannya udah jauh lebih banyak daripada saat saya bekerja di solution center ini. Nah, memang pendekatan ke mereka itu nggak bisa pendekatan yang sifatnya terlalu change manajemennya itu nggak bisa terlalu drastis. Jadi memang harus dilakukan dengan perlahan-lahan. Pendekatannya pelan-pelan. Betul. Gitu. Kemudian harus dijelaskan satu persatu, duduk permasalahannya seperti apa, kemudian why we have to change dan lain-lain. Tetapi ini mungkin agak sedikit berbeda ketika kita berbicara dengan kaum millennials. Ya, mereka sangat mempunyai energi yang banyak sekali, mereka pasti pengen meraih banyak hal. Jadi apapun yang kita arahkan, apapun yang kita sampaikan, mereka menerima dengan positif. Ya. Cuman memang di luar sisi mereka juga aktif untuk menyuarakan. Karena mereka pengen menganggap bahwa suara mereka itu juga didengarkan oleh kita. Suaranya juga matters gitu. Betul, betul. Nah, itu menjadi satu challenge sendiri, cuman untungnya bisa di-combine ataupun dikolaborasi. Yaitu untuk agent-agent yang memang kolonial atau senior, itu kita butuhkan pengalaman mereka. Ya, pengalamannya mereka jauh lebih banyak daripada teman-teman yang masih millennials ini. Nah, tetapi apa yang di-sharing oleh teman-teman millennials adalah kemampuan ataupun kemauan untuk berubah. Ya. Nah, itulah yang akhirnya combine, berkolaborasi sampai akhirnya Solution Center ada sampai hari ini. Oh gitu, itu yang akhirnya melahirkan Solution Center ini gitu ya. Melahirkan sebenarnya kalau lahir 10 tahun yang lalu udah sudah lahir. ada. Betul, Okay. sudah lahir, mungkin sekarang kita bisa berjalan beriringan. Jadi udah bisa nggak beriringan. ada sekat-sekat, nggak ada lagi istilahnya karena saya millennials jadi saya lebih baik, ataupun karena saya senior atau kolonial saya lebih baik. Oh, tapi jadi saling melengkapi gitu. Betul, ya Kak ya. betul. Oke, Kalita gimana Kak? Iya. Iya, kalau pengalaman dulu ya pas baru masuk ke ASA gitu ya. Kan kita gap umurnya juga jauh nih ya. Jadi kan antara kita yang baru masuk sama bos itu udah baby boomers gitu atau Gen X gitu kan. Kita millennials tuh dulu baru masuk. Nah, ini cara komunikasinya kan juga berbeda ya dengan cara kita sekarang menghadapi Gen Z ini kan. Nah, kalau dulu sih untuk gap umur itu ya saat saya baru masuk ke ASA itu memang kalau dari cara mereka berkomunikasi kan lebih kayak satu arah ya biasanya ya. Jadi lebih kayak perintah kamu bikin ini, kamu bikin itu. Tapi untungnya nih kalau kadep-kadep ataupun top management di ASA itu meskipun mereka sudah senior tapi masih mereka tuh open gitu. Open for discussion. Mereka tuh juga menerapkan ya. namanya mungkin kita bilangnya servant leadership ya. Oh. Jadi kalau kita butuh apa nih, kalau kita nggak paham itu kita bisa dengan mudah untuk discuss gitu sama mereka gitu. Mau minta guidance apa ya mereka dengan akan willingfully untuk bantu gitu, bantu ke kita, nge-guide kita gitu sampai ya kita ya lu jadi something lah gitu ibaratnya kayak gitu. Kalau sekarang permasalahannya beda lagi nih kalau kita sama kalau dari saya millennials nih ke Gen Z. Gimana tuh Kak? Kalau Gen Z kan kita nggak bisa nih main menyuruh ya ibaratnya. Nggak bisa bikin kasih ini perintah ya Kak. Kenapa? Pasti kan mereka nanya kenapa gue harus bikin itu ya kan? Why-nya apa gitu gitu ya? tuh apa? Why-nya tuh apa gitu? Di situ kita harus benar-benar ngejelasin nih reason kamu ini nih, nanti objektifnya kamu seperti ini. Mereka tuh harus kita buat tuh gimana ya, on the project, on the task gitu. Tapi kita nggak bisa juga untuk gimana ya ibaratnya, nggak bisa memberikan otonominya full. Jadi bener dikasih on the task, tapi kita tetap harus nge-guide. Tapi biarkanlah mereka bebas berekspresi intinya gitu. Jadi tetap di guide lah ya intinya ya, kurang lebih sih kayak gitu sih ya kalau millennials, supaya tetap tercipta work life balance. Supaya nggak self feeling terus ya, nggak self feeling terus, nggak reward terus ya kayak self reward ya, self reward terus gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitu deh. Oke, berarti kalau dari Kak Dipta tadi kan lebih ke ya dapat pengalamannya banyak sebagai orang-orang muda tuh ada mentornya juga gitu, dan ya dari Kak Kris dan Kak Lita juga sepertinya
merasakan hal yang sama ya, ternyata punya mentor, punya orang-orang yang berpengalaman ternyata di Triputra, dan ya turns out mereka tuh bukan yang totally nggak bisa diganggu, justru mereka mau ngasih kita ilmu, bener mau banget. diajak diskusi gitu. Bahkan sebetulnya berarti Kak servant leader ya? Iya, servant gitu. leadership ya. Servant leadership ya gitu. Oke, nah selanjutnya nih, kalau ditanya apa sih yang paling berkesan selama berada di Triputra as a generasi muda, boleh nih cerita nih Kak. Apa kan kalau tadi mungkin Kak Dipta udah membuka dengan keinget banget punya mentor gitu kan. Kalau dari yang lain-lain apa nih yang paling berkesan selama berada di Triputra? Apalagi kan masih terhitung anak-anak muda ya sebenarnya. Muda banget sih ya Kak ya. 25 kan? 25 kan tadi Kak. Jangan dibalik ya. Ya, yang paling berkesan mungkin kalau dari saya gitu ya, mungkin adalah kepercayaan dari leader ke kita. Ya, jadi memang nggak serta-merta kepercayaan itu gampang didapat ya, karena kita juga harus menunjukkan bahwa kita itu layak untuk diberikan kepercayaan. Tapi memang tadi juga disampaikan oleh Lita ya, bahwa di ASA sendiri itu memang dari mentor ya, kebetulan mentor saya adalah juga Pak Jani, juga sama seperti mentornya dari Lita ya, juga sangat memberikan kami kebebasan. Tetapi kebebasan itu juga pasti datang dengan suatu bentuk tanggung jawab. Ya. Nah, ini yang berkesannya karena pengembangan dari Solution Center ini memang saya cukup banyak berimprovisasi ya, dari mungkin yang bisa kita baca di buku ya, kemudian kita bisa googling, kemudian juga kita benchmarking seperti apa sih sebuah contact center yang bagus, contact center yang berkelas itu seperti apa layanannya. Nah, di sana saya diberikan kepercayaan untuk berkreasi penuh untuk mengembangkan solution center yang ada di 5 tahun sebelumnya yang pada saat saya masuk sampai dengan hari ini sudah merupakan solution center ya versi kesekian lah. Gitu. Nah, jadi itu yang memang memotivasi saya sampai hari ini, karena kepercayaan itu benar-benar dikasih full dari Pak Jani kepada saya untuk digunakan. Gitu. Berarti dulu udah ada perubahan-perubahan nih yang akhirnya dibawa sama Kak Kris sampai akhirnya jadi solution center yang sekarang gitu ya Kak ya. Oke, itu yang berkesannya itu ya Kak. Kalau dari Kak Dipta, Kak Lita gimana? Silakan. Sama juga kayak Chris ya, salah satunya sih diberi kepercayaan. Sama kalau dari saya itu kita di challenge untuk berkreasi sih. Berkreasi gimana tuh Kak? Contohnya tuh kan saya kan di bidangnya nih marketing communication ya, jadi mungkin lebih relate sebenarnya ke branding activity, kemudian aktivitas promotion sebagai macam. Cuma ada satu momen di mana dari manajemen itu minta dari saya dan juga tim itu create satu bisnis baru untuk ASA. Oke, bisnis gitu. baru Create ya, bisnis baru untuk ASA. Nah, ini kita bikin satu bisnis di bidang mobility. Waktu itu ASA belum punya. Karena kan kalau ASA kan basicnya itu mereka provide rental kendaraan untuk B2B kan, corporate. Nah, di situ bisnis mobility ini objektifnya itu adalah di situ kita melakukan digitalisasi proses dari rental yang konvensional supaya bisa diakses sama pelanggan dengan lebih mudah. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi di bisnis baru ini akhirnya kita melakukan, waktu itu saya melakukan kayak visibility study gitu kan. Ini kan berarti kan ranahnya udah masuk ke business development juga ya, selain marketing gitu. Di situ kita melakukan visibility study sampai akhirnya kita bisa membuahkan satu bisnis baru untuk ASA. Itu kita namakan share car. Share car. Jadi share car ini adalah layanan car sharing yang bisa diakses melalui aplikasi. Oh, udah lewat Gitu. aplikasi Ya, gitu ya. jadi bisa di-download ya di Play Kalian Store iklan, maupun boleh. App Promosi Store, ya. gitu Share car ya, boleh Share car. dicatat ya, Iya, share car. Nah, si share car ini adalah aplikasi sewa mobil itu hitungan jam. Hitungannya jam. Hitungannya Oke. jam. Dan untuk mobilnya sendiri itu bisa diakses di gedung-gedung dan juga mall yang ada di Jakarta. Oh, Jakarta nih ya Gitu. Kak. Salah satunya ada di Kuningan City tuh. Oh, ada Kuningan City, Jadi dekat, bisa langsung bisa. diambil mobilnya. Oke. Nah, kemudahan yang kita tawarkan di sini adalah si share car ini, jadi untuk proses sewa mobil dari mulai registrasi, terus booking atau reservasi, kemudian pembayaran itu hanya dalam aplikasi.
Oke. Buka tutup mobilnya pun basisnya pakai aplikasi gitu. Jadi benar-benar seamless experience lah ya untuk end user gitu untuk mengakses si produk ini. Ya, jadi intinya adalah di ASA itu diberikan kebebasan berkreasi sebegitu besarnya sampai akhirnya kita nih yang karyawan, maksudnya kayak karyawan biasa gitu ya, bisa memberikan satu kontribusi yang ya bisa dibilang cukup besar lah ya untuk ASA gitu, menghasilkan satu bisnis baru gitu. Ya, si Sharecar ini gitu. Jadi ada divisi mobility terus yang menghasilkan produk Sharecar sampai saat ini gitu. Iya, satu pesan juga yang disampaikan oleh Pak Projo ya, CEO dari ASA juga kepada kami bahwa jangan takut gagal, jangan takut salah. Ya, karena dari sana kita bisa mendapatkan satu lesson learn. Ya, karena kalau kita nggak coba, kita nggak akan pernah tahu hasilnya seperti apa. Ya, jadi masih 50-50 nih. Kalau kita nggak ngapa-ngapain ya bisa jadi nol malah. Kalau kita nggak lakukan apa-apa kita malah nol. Tapi kalau misalnya kita lakukan masih 50-50, bisa jadi memang sukses, bisa jadi gagal ataupun salah. Nah, tetapi dari yang salah itu kita bisa lakukan improvement ke depan sehingga kita nggak salah lagi. Oke. Betul. Jadi dikasih kepercayaan, dikasih ruang untuk kreasi dan ada ruang bahkan untuk improvement ya Kak ya. Benar. Oke. Kalau Kak Dipta gimana Kak? Kalau misalnya gue mungkin rada mundur lagi ya, di awal-awal gue baru masuk di Triputra sebagai MT, yang paling berkesan buat gue adalah kita pertama kali masuk di sana kan memang ya masih ijo banget lah, belum kanvas, nggak ngerti apa-apa, belum kontribusi apa-apa, tapi maksudnya kepedulian untuk anak-anak MT ini menurut gue sangat-sangat tinggi gitu. In some cases bahkan menurut gue sangat ya ini banget lah, baik banget. Yang paling diingat itu kita sering sebagai anak MT itu sering dipanggil sama Pak Hadi Kasim, pada saat itu CEO-nya Triputra Group, sekarang jadi presidir ya. Itu untuk masuk ke ruangannya, habis itu ditanyain biasanya tuh aspirasi hidup kamu apa, tujuan hidupnya ngapain, 30 tahun ke depan kayak gimana. Dan biasanya keluar dari ruangan itu pasti kasih PR. Pasti dikasih PR. Chris juga mestinya pernah ngalamin itu ya. Pasti dikasih PR. Nah, salah satu yang saya paling ingat adalah kita disuruh untuk bikin blueprint hidup kamu ngapain gitu. Jadi tujuan dalam 30 tahun ke depan itu mau jadi apa dan kamu berkontribusi apa. 30 tahun. Ini baru lulus nih ya. Baru lulus suruh pikirin pensiun mau ngapain. Itu mau tujuan hidupnya mau ngapain dan mau kontribusi apa ke negara ini terutama. Kontribusi gitu. Untuk negara. Iya. Gitu. Jujur aja waktu itu kan baru lulus ya. Jadi mikirnya aduh apa sih ini? Aduh apa sih ini disuruh ngerjain kayak ginian gitu kan ya. Ya, jadi jujur awal-awal itu rada males-malesan ngerjainnya, lama. Tapi setiap kali ketemu sama beliau selalu ditanyain blueprintnya mana. Ini adalah seorang CEO-nya korporat salah satu yang terbesar di Indonesia nanyain saya gitu kan. Itu menurut saya emang tanda yang sangat konkret bahwa memang manajemennya Triputra Group ini sangat peduli sama growth-nya insan-insan Triputra gitu kan. Dan akhirnya pas lagi dijalanin, jujur setelah dibuat dan akhirnya di print, itu jadi buat gue personally ya, itu jadi sangat-sangat berguna ternyata. Gitu. Blueprint ini isinya kan memang dari 30 tahun ke depan itu di track back milestone-nya setiap 5 tahun isinya apa. Setelah itu adalah diisi juga action plan untuk mendapatkan milestone tersebut. Gitu. Jadi setiap gua berapa tahun sekali lah, mungkin setahun 2 tahun sekali itu pasti ngebuka blueprintnya, ngecek juga nih. Jadi sangat-sangat berguna untuk jadi guidance-nya gua ini udah on track atau enggak, ada yang advance atau enggak, ada yang late atau enggak. Jadi itu bener-bener ngebantu banget sih ternyata. Dan itu berarti masih dipakai sampai sekarang sampai ya Kak? Sekarang. Ya, 30 tahun kan soalnya. Masih sampai sekarang. Dan ada PR gue yang masih belum kecapek juga sampai sekarang. Jadi reminder juga ya Kak reminder. Ya berarti. Oke, nah tadi kan kakak udah cerita nih ternyata ya sebegitunya pedulinya top management Triputra ke anak-anak muda, bahkan dikasih kepercayaan, dikasih ruang untuk berinovasi, berkreasi, bahkan membuat improvement gitu Kak. Nah selain yang udah tadi kakak ceritain, kira-kira pernah nggak sih kakak tuh menginisiasi suatu improvement atau mungkin
dipercayakan untuk membuat suatu improvement gitu. Kalau tadi kan Kalita udah sharing bahkan sampai buat bisnis unit baru ya Kak ya gitu. Kalau kakak yang lain gimana Kak? Kalau misalnya di ASA sendiri memang improvement itu sudah menjadi aktivitas dasar ya. Aktivitas dasar, oke. Karena Jadi culture ya. betul, ini juga sejalan dengan culture yang ada di COPM ya waktu itu, tapi saat ini COPD sebutannya. Karena ya kita harus bisa melihat suatu permasalahan. Ya ketika kita bisa melihat suatu permasalahan, kita juga harus bisa identifikasi. Kalau bisa masalah itu jangan kemudian kita anggap sesuatu hal yang biasa. Karena ketika kita hidup dengan masalah, berarti ya sudah kelarlah hidup kita, gitu. Tetapi bagaimana caranya kita itu harus mengidentifikasi masalah, kemudian kita cari akar permasalahannya untuk kita lakukan proses improvement. Nah, improvement sendiri juga bisa jadi langsung menyelesaikan masalah itu ataupun tidak, ya karena tadi bisa jadi ternyata yang kita identifikasi ternyata salah. Nah, kalau misalnya di ASA sendiri dari awal, memang saya ada di bagian Business Process Management, ya itu juga merupakan satu bagian untuk melakukan improvement di ASA Group sendiri. Nah, project yang waktu itu kita lakukan adalah proses re-engineering. Jadi itu kita benar-benar merefresh kembali, mereview kembali proses-proses yang ada di whole ASA Group, kemudian kita coba petakan ulang lagi prosesnya seperti apa. Nah, kemudian ketika di Bitwin atau PT Adisarana Lelang, waktu itu juga banyak sekali improvement yang kita lakukan karena itu baru berdiri di tahun 2016. 2016. Ya, kemudian mengakuisisi JBA itu di 2019. Ya, selama 3 tahun itu juga banyak sekali improvement yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita istilahnya masih baby yang mau mendobrak pasar bahwa ya kita pengen menjadi salah satu balai lelang terbaik di Indonesia. Sehingga proses apapun yang kita rasa nggak sesuai, kita pasti akan lakukan improvement. Ya salah satunya adalah project yang lumayan besar di Bitwin waktu itu adalah proses membership. Jadi betul. Jadi waktu itu setiap kali lelang diadakan, peserta-peserta lelangnya itu harus mengisi formulir pendaftaran. Itu literally setiap kali mereka ikut lelang. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan ada 4 kali lelang, 4 kali lelang itu mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Berapa waste yang terjadi ya, entah benar. Itu dari sisi waste information karena mereka harus isi berulang, kemudian dari sisi go green-nya, kertas yang kita gunakan itu juga akhirnya sebenarnya nggak jadi apa-apa. Akhirnya muncul satu inisiatif untuk membuat sistem membership. Jadi mereka hanya perlu isi sekali saja, kemudian mereka diberikan kartu membership. Setiap kali mereka ingin mengikuti lelang, tinggal tunjukkan saja kartu itu, ya kita tag ke dalam sistem dan sudah langsung terdaftar. Gitu. Ya, itu sangat memudahkan waktu itu, sangat memudahkan mereka. Kemudian untuk proses pengembangan lanjutnya, awalnya memang mereka dikasih membership basic, tetapi itu kemudian berkembang menjadi ada yang kelasnya gitu ya. Ya kelasnya ada yang dari bronze, kemudian silver, gold sampai platinum. Itu tuh berarti membernya sampai dia dapetin mobil yang dia mau gitu ya Kak berarti ya? Iya betul. Kalau yang basic mereka nggak perlu deposit. Mereka tetap perlu deposit tapi tidak mengendap. Ketika mereka masuk ke leveling bronze, kemudian silver, gold itu mengendap. Jadi itu nggak akan ada hubungannya dengan mereka menang apa tidak. Oh gitu. Ya. Oke. Ya kemarin sempat lihat-lihat juga Genba ya kalau katanya kita ya, kunjungan gitu ke lapangan ke JBA ngeliat. Sempat ke JBA ya. Oh iya, berarti sistem yang sekarang udah pakai membership itu dulu adalah suatu bentuk improvement ya Kak ya dari tahun awal-awal kita akuisisi juga ya Kak. Betul. Ya cuman hari ini mungkin udah jauh lebih advance ya daripada improvement yang dulu kita lakukan. Iya. Pasti setelah improvement ada improvement lagi ya Kak. Betul. Nah kemudian kalau kita berbicara di tempat kerja sekarang di Solution Center itu juga banyak sekali improvement yang terjadi gitu ya. Karena kita sadar kita merupakan salah satu pintu utama customer untuk menghubungi kita. Ya dulu itu kita nggak punya dedicated quality assurance. Ya jadi pada saat kita melayani customer baik melalui media call maupun media digital seperti WhatsApp, kemudian aplikasi, email dan juga live chat itu setelah selesai ya sudah berakhir begitu saja.
Nah, tetapi sampai hari ini kita melakukan improvement bahwa kita merasa bahwa itu penting, kita juga adakan tim quality assurance untuk melakukan pengecekan. Bagaimana sih histori layanan yang kita berikan? Ya, jadi mereka akan mendengarkan recording call yang sudah dilakukan oleh para agent dan juga melihat histori percakapan yang terjadi antara agent dengan customer. Nah, dari sana akan dilakukan proses penilaian sehingga dapat nilai akhir nih, apakah agent tersebut ada salah langkah nggak dalam menangani customer tersebut. Oh, bahkan sampai bisa menilai sampai segitunya ya Kak ya. Oh, oke. Berarti udah cukup banyak juga nih improvement yang udah pernah dilakukan sama Kak Kris, yang mulai dari di JBA dulu dan sekarang juga di perusahaan yang sekarang di ASA ya Kak ya. Oke. Kak Brita gimana Kak? Nah, kalau misalnya dari sisi gue mungkin seperti yang tadi Chris ngomong juga ya. Kalau misalnya improvement itu seperti kayak nafas keduanya Triputra gitu ya. Benar sih, jadi memang mindsetnya dari perusahaan-perusahaan di Triputra itu adalah apa yang sekarang tidak standar itu memang harus diimprove gitu. Dan kalau misalnya sudah menjadi standar baru, kita coba bikin target baru juga untuk mencapai hal yang lebih baik lagi gitu ya. Secara spesifik mungkin kalau misalnya ngomongin dari sisi gue, karena dari awal itu masuknya ke COPM di Corporate Operations Management, harus gitu di TAP itu juga di bagian Regional PDCA, itu memang sangat involved di improvement gitu, yang melakukan improvement hampir ya kerjaannya emang melakukan improvement kasarannya seperti itu ya. Tapi secara spesifik kalau misalnya saya personally itu paling suka itu melakukan improvement yang berhubungan sama manusia gitu. Karena proses itu biasanya lebih predictable lah. Sedangkan manusia itu banyak faktor X-nya, ada perbedaan latar belakang, ada perbedaan umur dan juga experience, itu sangat mempengaruhi bagaimana dia accept new method atau improvement yang kita kasih gitu. Jadi kalau misalnya disuruh kasih satu contoh masih belum kebayang sih ya. Tapi mungkin ini sih pas pertama kali saya di Triputra Agro itu kan memang mungkin semangat improvementnya itu masih belum ada lah ya, untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti SS, QCC, QCP, itu teman-teman di lapangan di kebun tuh masih belum banyak melakukan hal itu gitu. Nah, jadi tugasnya saya adalah bagaimana caranya lo naikin dari hampir nggak ada jadi banyak gitu kan. Tapi kita juga tahu bahwa teman-teman di kebun itu kerjaannya memang banyak gitu. Mereka mulai kerjaan itu biasanya dari jam 5 subuh. Jam 5 subuh ya. Jam 5 subuh itu ada apel pagi, setelah itu ada makan pagi, dan langsung ke lapangan, selesai itu sore, dan biasanya dilanjut ke meeting jam 7 malam sampai capek. Malamnya masih ada meeting? Masih ada meeting. Gitu. Jadi karena emang nggak ada kerjaan apa-apa di luar itu. Ada hiburan juga ya di luar sana, jadi kerja kerja gitu. Dan itu berlangsung dari Senin sampai Sabtu biasanya. Sabtu, oke. Jadi kalau misalnya kita menambahkan menambahkan pekerjaan, lakuin dong aktivitas improvement, itu resistensinya lumayan tinggi. Yeah. Gitu. Jadi apa yang kita mungkin kami di Regional PDCA itu ya memang harus melakukan pendekatan juga ya. Melakukan pendekatan, kasih training, kasih pemahaman juga bahwa aktivitas improvement ini sebetulnya justru bukan untuk menambahin kerjaan, justru malah menjadi sarana bagi kalian untuk pertama belajar, ningkatin ilmu juga dan skill, dan kedua mempermudah pekerjaannya kalian. Gitu. Jadi apa yang mungkin berulang dan makan waktu bisa dipercepat, apa yang sering menghambat pekerjaan bisa dihilangkan. Hal-hal seperti itu, dan ditambah lagi ya kita harus ada pendampingan juga mungkin ya. Jadi waktu itu nomor HP-nya saya itu udah saya oper ke mungkin ratusan orang di kebun. Apapun itu, kapanpun itu, jam berapapun itu lo kontak gue deh, kasarannya kayak gitu. Karena supaya bisa mereka open juga, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung dikontak. Dan terakhir ya kasih insentif juga lah, kalau misalnya emang kalian ngelakuin ini ya ada ekstra apalah, kita bisa kasihin baju bola lah, kasihin seragam ya, hal-hal kayak gitu juga sih. Jadi mungkin serunya di sana karena
setiap orang dan setiap site tuh punya karakter yang berbeda-beda, dan setiap kali ketemu tuh harus cari angle, nih gue masuknya lewat mana nih. Habis gitu ya untungnya kita bisa ningkatin aktivitas improvementnya mungkin dulu di bawah 20 gitu ya, di bawah 20 sampai di atas 100 gitu dalam kurun satu tahun. Meningkatnya lumayan juga tuh ya Kak ya. Kayak berarti ya di improvement ini ya nggak cuma untuk ngelakuin aja gitu, tapi ya kita harus tahu juga fungsinya untuk teman-teman kita di sana ngelakuin improvement apa gitu ya, sampai akhirnya menyasar pendekatan ke mereka gimana, bahkan mikirin loh rewardnya apa gitu kan biasa kalau ada reward semangat, tapi kalau rewardnya juga nggak pas mungkin nggak semangat gitu ya Kak. Oke, Kalita gimana Kak? Mungkin kalau tadi ya udah cukup dijelaskan sama si kita develop satu bisnis baru yang itu. Share Car ya Kak. Itu kan untuk segmen market retail. Kalau yang improvement yang memang kita lakukan dari proses yang udah ada itu sih, kalau di ASA ya sebelumnya banyak ceritanya memang tentang ASA nih ya, karena saya lamanya di ASA. Jadi kalau di ASA itu kan kita punya bisnis rental untuk corporate, memang segmennya ya B2B itu ya untuk corporate gitu. Jadi sewanya juga lebih ke jangka panjang. Nah, sebenarnya ini ada satu porsi sewa jangka pendek kita bilangnya gitu, dari rental harian, mingguan. Nah, ini tuh sebenarnya kurang di manage, ibaratnya bukan gimana ya, nggak terlalu diperhatikan lah ya, karena kan kalau teman-teman di cabang itu mungkin lebih fokus jualannya ya untuk yang si long term, sedangkan padahal nih ada potensi nih untuk yang rental jangka pendek ini nih bisa kita kembangkan gitu. Nah, berangkat dari situ kita juga melakukan improvement tuh di prosesnya si rental jangka pendek ini, short term lah kita sebutnya. Nah, short term ini juga kita supaya bisa dipantau gitu ya seluruh cabangnya si ASA ini untuk kebutuhan sewa si short termnya ini, ya kita bikinin platform juga gitu. Jadi teman-teman di cabang itu bisa menawarkan ke customer mereka untuk pakai website kita ini untuk kebutuhan short term, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kita bikinin website untuk digitalisasi proses dari si sewa jangka pendek ini untuk memudahkan customer juga untuk make gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya. Dari situ akhirnya lebih banyak nih Kak yang akhirnya ngelihat atau ngelirik nih si short term penyewaan Jadi, ini. Potensi marketnya si short term ini tuh bisa kita kembangkan lah ya. Setelah ada si platform ini kan lebih mudah juga untuk teman-teman sales di cabang untuk nawarin nih ke customer, oh kita kalau untuk short term nih punya website ini loh, ShareFleet namanya. Terus juga untuk fitur-fiturnya juga memang kita sudah siapkan sesuai dengan kebutuhan customer corporate gitu kalau untuk yang ini. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Nah, tadi kan kakak udah cerita nih improvement yang udah dilakukan, dan ya saya yakin juga pasti di luar sana udah banyak banget nih improvement yang dilakukan sama kakak-kakak. Nah, kalau challenge-nya apa nih Kak? Kalau tadi kan mungkin Kak Dita ngerasain challenge-nya pendekatan ke orang-orang, karena udah tahu orang di kebun tuh ya banyak kerjaannya, tapi harus dikasih lagi nih improvement gitu. Selain itu, kalau dari kakak-kakak sendiri nih selama berada di Triputra sebagai insan muda melakukan improvement, apa sih Kak challenge yang paling sering dirasakan gitu? Atau yang paling berkesan gitu? Kayak langsung menghela nafas nih ditanya challenge. Kayaknya Lita paling banyak. Gimana? Kurang kopi kan? Kurang kopi ya? Kurang kopi. Iya loh. Apa ya mesti dipikirin dulu mungkin yang tantangan gitu. Challenge mungkin ya. Antar ya mungkin bisa dari dalam perusahaan, atau mungkin ketika ketemu customer, atau mungkin dari dalam grup tim. Boleh Kak, gimana challenge-nya? Kalau misalnya ya gue mungkin sharing dikit kali boleh, ya. Kalau misalnya ngeluh jago gue soalnya. Gitu ya. Enggak, mungkin kalau misalnya balik lagi ya, lanjut dari yang tadi ketika saya di TAP, challenge utamanya pas lagi yang pertama masuk kita banyak culture shock-nya juga. Bukan culture shock ya. Ada perubahan yang sangat mendasar dari apa yang saya biasanya jalanin di perkotaan gitu kan, nyaman, pakai mobil ber-AC. Habis gitu sekarang berada di site yang notabene emang jauh sekali gitu dari perkotaan malahan. Jadi perjalanan saya biasanya itu dari Jakarta
itu biasanya berangkat jam 4 subuh. 4 subuh, Jam 4 oke. subuh, naik pesawat 1,5 jam sampai Pontianak. Perjalanan naik mobil 8 sampai 10 jam gitu ya. Perjalanan mobil, gitu lanjut naik speedboat selama Speedboat, 3 oke. jam. Speedboat 3 jam ya kak Iya, ya? speedboat 3 jam. Speed loh udah. Ya, speedboat ya. Setelah 3 jam itu baru dijemput pakai mobil, itu tambah lagi kurang lebih 40 menit sampai 1 jam. Itu Kurang ke daerah mana ya kak? Kok agak pedalaman kalau banget nih. misalnya kalau misalnya cari di Google tuh namanya Ketungau Hulu dan Ketungau Hilir, itu di Kalimantan Barat. Jadi kurang lebih jaraknya 12 jam atau mungkin lebih dari Pontianak lah kasarnya. Dan ini dijalanin setiap bulan. Bulan, 2 minggu tadi ya kak 2 ya? minggu. Per bulannya. Berangkat dan balik lagi kurang lebih sama, dan itu kondisi normal. Kalau misalnya Ada yang nggak normal nih, Kak, kondisi berarti. lagi hujan deras, itu perjalanan bisa jadi lumpur, stuck di iya, jalan, iya, pernah nginep di rumah warga, pernah ngobok di banjir setinggi ini, itu pernah gitu. Jadi ya ada shock-shocknya juga, dan ditambah lagi memang sampai di sana pun saya bertemu dengan jujur aja masternya kelapa sawit gitu kan. Saya datang di sana nggak pernah belajar sawit, nggak tahu teknisnya, habis gitu secara experience juga nggak siap di sana gitu. Jadi challenge-nya memang awal-awal itu nggak susah untuk diterima sama teman-teman di lapangan gitu. Jadi banyak ngeluh nih gue. Enggak, tapi setelah jalan di sana mungkin yang gue ngelihat adalah ya angle-nya gue nggak boleh masuk sebagai orang yang mengerti sawit, tentunya enggak gitu kan. Justru lebih banyak mengerti tentang kebutuhan yang mereka di lapangan seperti apa, pain point-nya apa yang bisa saya bantu, karena kebetulan karena saya ada di HO juga. Jadi saya bisa jadi penyambung lidahnya, saya bisa mendapatkan kalau misalnya ngomong bahasanya Seven Habits itu tabungan emosi ya. EBA ya, EBA. Iya. Jadi dapat credential dengan mereka, dapat hubungannya juga, baru saya mengerti tentang kebutuhan-kebutuhannya mereka. Habis itu ya akhirnya saya dengan aspek yang saya mengerti itu membantu mereka untuk menyelesaikan pain point-nya. Gitu ya, mungkin dari sisi teknologi, mungkin dari sisi manajemen, atau mungkin dari bantuan nyambungin ke head office dengan kebutuhan-kebutuhannya gitu. Nah dari sana jauh lebih gampang tuh, karena mereka ngelihat ya lo anak muda, lo mungkin nggak ngerti sawit-sawit amat, tapi lo beneficial buat gue gitu. Jadi mereka mau mendengar dan mau kita influence juga ke depannya seperti apa gitu. Jadi ya kita datang dengan ya kertas kosong dulu ya Pak ya, karena kita nggak tahu sawit, malah datangnya tuh mau nge-improve gitu kan. Jadi pendekatannya yang harus benar-benar diperhatiin sampai akhirnya diterima ya Kak di sana. Oke. Kak Kris gimana Kak? Lita aja dulu, gue masih Lagi ngerumbusin. Nggak terlalu challenging kan? Takutnya nanti kalau name drop orang, abis ini ditelepon. Lagi berpikir ya, takut ntar kena publish nih. jangan salah ngomong gitu ya. Spill ya. Tadi apa challenge-nya? Challenge-nya, betul, Challenge Kak. terbesar selama di Triputra Group. Challenge terbesar itu adalah apa ya? Ini aja deh yang baru-baru. Ketika Pak Jani waktu itu minta saya untuk tanggung jawab di Autopedia. Karena kan sebelumnya di ASA tuh ya udah cukup lama dan udah ngerti lah ya pace kerjanya di ASA tuh kayak gimana sih. Terus udah nyaman lah ibaratnya. Terus kok tiba-tiba ini Autopedia ini belum ada. Terus beliau menawarkan lah ya untuk handle si Autopedia ini nih, si perusahaan baru ini gitu. Itu sih lumayan sih pergulatan batin juga. Itu batin, ya. mau nggak ya kalau misalkan gue pindah ke sini nih gue akan menyusahkan diri gue sendiri, udah pasti kan, karena ini suatu hal yang baru, ini belum ada entity-nya, ini belum ada nih, kita harus bikin dari sama-sama gitu ya, dari awal gitu. Nah tapi karena mentor saya itu berhasil berhasil sih untuk membujuk Merayu ya. Membujuk dan merayu ya. dan merayu. Terus ada satu hal sih yang beliau bilang gitu, dan saya masih ingat, dan itu bikin saya jadi optimis gitu. Sebenarnya simple aja sih, dia cuma bilang begini, saya itu akan
menempatkan orang di mana dia bisa bersinar. Wah. Gitu. Jadi karena hal itulah akhirnya oke, ya udah deh, saya akan coba di sini gitu. Sesusah-susahnya di Autopedia masih ada mentor saya Pak Jani yang pasti akan bisa bantuin saya, kurang lebih kayak gitu. Jadi saya percaya bisa membangun Autopedia ini. Akhirnya ya udah saya menerima tanggung jawab baru di Autopedia gitu. Jadi benar-benar pas Autopedia ini kan baru ada belum nyampe 2 tahun deh nih ya perusahaannya. Belum 2 tahun. Oke. Jadi dulu pas di awal-awal tuh kita nggak punya kantor, saya nggak punya kantor gitu. Jadi kita benar-benar berkantor tuh di ruang meeting aja. Baru ada beberapa orang tuh. Benar-benar build dari awal, kayak brandingnya itu di build dari awal, marketing strateginya segala macem. Itu berawal dari ruang meeting kecil di ASA, waktu itu masih nebeng di ASA. Masih nebeng. Gitu. Jadi berawal dari situ sampai akhirnya sekarang udah punya kantor sendiri ya, begitu. Kantornya keren lagi. Di Kuningan City. Boleh dimampir, Mampir. Ya kurang lebih sih itu sih challenge terbesar yang baru-baru ini dihadapi ya. Gitu. Challenge-nya berarti lebih ke ya ketemu hal baru dengan dan menginisiasi. Menginisiasi bahkan yang benar-benar iya. dari nol ya Kak ya gitu. Dibangun dengan tim yang bahkan masih kecil sampai akhirnya udah punya kantor karena sendiri. kan pas kita ditawarin juga untuk pindah itu benar-benar nggak bisa membawa tim dari sana gitu. Jadi harus kayak ibaratnya kalau startup bootstrapping ya dari awal gitu, meskipun bukan dengan model sendiri nih, tapi dari awal benar-benar ini loh, bikin sendiri gitu ibaratnya. Itu aja sih. Challenging banget sih ya Kak, namanya juga tadi udah buat bisnis Lumayan, baru, share lumayan. car, ada bisnis lagi Autopedia, Ada bahkan aja. Di ASA tuh banyak mainannya. Banyak mainan. Banyak Kris ya, banyak mainannya dikasih mainan. Gimana banyak kalau banget. mainannya Kak Kris gimana? Ya mungkin setiap hari challenging ya bagi kita semua ya. Cuman memang mungkin ada porsinya challengingnya kecil atau challenge-nya itu gede. Nah seperti dulu di ASA sendiri awalnya kan karena pindah dari Triputra itu masih handle business process management ya. Jadi masih seputar improvement. Kemudian pada saat pindah ke Bitwin Adi Sarana Lelang itu posisinya itu berubah. Jadi dari awalnya mengurusin bisnis proses, kemudian terjun ke bagian lelangnya. Jadi auction manajemennya. Auction management. Jadi bagaimana kita menghandle suatu event lelang. Itu udah salah satu challenge baru nih karena ini kayaknya beda nih dengan yang dikerjakan di BPM gitu. Kemudian ya sudah nggak apa-apa. Itu berarti kita dapat challenge, kita dapat opportunity untuk belajar sesuatu hal yang baru. Kita juga punya mainan baru untuk kita ya kreasikan. Gitu. Kurang lebih 2 tahun di auction management, kemudian saya dipindahkan ke bagian marketing. Marketing, oke. Marketing. Oh, something yang baru lagi nih karena dari operation pindah ke marketing. Nah, di marketing itu dapatlah dulu ide improvement untuk yang membership tadi. Ya, quite challenging juga tapi kita jalan aja. Kemudian setelah dari marketing dipindahkan ke sales. Ya. Cukup pindah-pindah bagian ya? Ya, cukup pindah-pindah bagian. Jadi ya nggak entah itu beruntung atau memang itu sebagai bentuk fire test ya, bahwa ya kita bisa menyelesaikan apapun lah tantangan dari manajemen kalau misalnya memang kita pertama harus percaya diri sih. Ya percaya diri bahwa kita bisa. Sometimes mungkin kita merasa bahwa kita minder. Kenapa ya gua dipindah sana sini? Jangan-jangan memang gue bermasalah nih di tempat sebelumnya. Kan banyak kan orang berpikir seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita mau berpikir positif, ya manajemen mungkin melihat suatu potensi di diri kita yang mungkin itu perlu juga kita gali. Sometimes kan kalau kita nggak dapet challenge, kita akan hidup seperti ini aja. Kita punya kecenderungan untuk tidak berani ambil resiko. Ya. Tetapi ketika itu diberikan dari atasan kepada kita, mau nggak mau kita pasti ambil. Karena pilihannya cuma 2, take it or leave it. Yes. Ya, sometimes kalau kita leave it, ya sudah perjalanan kita pun stop di sana. Gitu. Jadi nggak ada jalan lain, ya kita harus take it. Nah ternyata dari challenge yang diberikan bisa juga ya. Gitu. Yang penting kita mau belajar, ya belajar itu baik itu belajar mandiri ya dari literatur. Kemudian saat ini kan juga YouTube banyak sekali materi-materi bisa kita pelajarin. Kemudian yang kedua kita belajar dari orang yang lebih bisa daripada kita. Ya bisa jadi kita belajar dari bawahan kita atau college kita atau dari mentor kita. Ya jangan pernah merasa sombong. Ya jadi istilahnya gini, karena lu kan bawahan gua, ngapain gua belajar dari lu?
Itu mungkin something yang salah sih. Ya, jadi kita harus benar-benar rendahin hati kita, rendahin diri kita bahwa kita bisa belajar dari siapapun. As long as memang kita merasa orang itu cukup capable untuk ngajarin kita. Nah, kemudian setelah itu pindah lagi ke contact center yang saat ini. Jujur, seminggu setelah masuk ke contact center saya nggak bisa tidur. Oke, kenapa tuh Kak? Karena bingung gitu. Itu benar-benar satu industri contact center yang juga bertolak belakang dengan apa yang dikerjakan sebelumnya. Kalau dulu mungkin lebih banyak berkutat di proses, ya kemudian banyak berkutat di customer. Saat ini saya harus mengelola orang. Awalnya pada saat di Between itu saya punya tim itu hanya 4 orang. Kemudian pada saat saya pindah ke contact center, solution center, itu kemudian berkembang 10 kali lipatnya. Ya, saya punya tim 40 orang. Ya, bahkan sampai seminggu saya ke kantor saya masih bingung ini siapa namanya sih, siapa namanya. Saking under pressure-nya gitu. Kemudian saya juga berpikir latar belakang saya nggak ada terkait dengan contact center. Jangan-jangan balik lagi saya berpikiran jangan-jangan ini bisa menjatuhkan saya nih gitu. Ya karena mungkin di sebelumnya saya selalu lah pikiran negatif itu muncul. Jangan-jangan ini saya mau digulingkan, saya mau disingkirkan gitu kan. Ya iya dong. Manusiawi ya itu ya pasti gitu. Tapi ya berjalannya waktu awalnya yang pesimis kemudian jadi optimis sampai hari ini ya cukup nyaman sih di lingkungannya Solution Center ya di ASA karena banyak sekali yang kita bisa lakukan di sana. Gitu. Challenge-nya beragam ya ternyata ya Kak. Tapi ya yang aku bisa dapet tuh ternyata kita tuh harus berani ketika ditempatin di tempat baru, ketika dikasih tanggung jawab baru gitu, ketika masuk ke bagian yang baru gitu kan, ketemu orang-orang baru. Itu yang pasti kita harus berani dan percaya diri. Terus juga ya berkreativitas juga kali ya untuk kayak cari-cari cara, cari jalan untuk misalnya kayak deketin orang atau mungkin bangun tim yang baru, bahkan untuk bisa ya belajar bidang yang berbeda-beda dalam waktu yang mungkin sebenarnya nggak banyak gitu loh waktunya, tapi harus belajar tadi sales, marketing segala macam gitu, tapi harus dipelajarin dan akhirnya itu membawa kakak-kakak bahkan sampai ke posisi yang sekarang udah oke banget dan udah bertahun-tahun berkarya nih di Triputra. Nah terakhir banget nih Kak, aku mau dong kakak-kakak tuh kasih 1-2 patah kata atau ya kalimat juga boleh lah ya gitu. Nggak dibatasi nanti cuma 2 kata doang kan. Untuk teman-teman insan muda di Triputra atau mungkin teman-teman para muda di luar sana nih yang ya siapa tahu mau bergabung kan dengan Triputra, boleh nih dikasih. Boleh tips, boleh saran, boleh pesan-pesan juga boleh. Siapa dulu nih? Ayo. Semua lihat. Mungkin dari Jesse dulu. Saya yang menerima nih Kak. Sebagai insan muda ya. Sebagai insan muda, paling muda. Insan muda juga. Ya, siapa? Mungkin Lita dulu. Apa ya? Berat nih ya. Ya. Pertanyaannya sangat bagus. Pilih dulu. Apa ya, kalau saya mungkin ya simple aja ya, kalau buat yang masih muda ya tentunya mesti stay hungry ya kalau kata Steve Jobs. Stay hungry. Ya, Stay foolish, stay hungry. Stay hungry aja terhadap new experience, terhadap possibility, opportunity apapun itu gitu ya. Tapi jangan lupa nih di samping hungry, tapi kita juga mesti humble sih. Hungry and humble gitu, karena kalau cuma hungry doang terus kita udah dapet berbagai macam input, terus kita jadi pinter tapi nggak humble, itu juga percuma gitu kalau menurut saya. Jadi akan jadi waste gitu. Dan satu hal lagi sih yang penting ya, kalau di Triputra pasti udah tahu deh, integritas nomor 1 gitu. Integritas sih, ya, value. Jadi ya kejujuran dan konsisten terhadap apa yang dikerjakan itu menurut saya jadi penting kalau di sini. Kalau nggak konsisten mungkin nggak ada nih Pak Dipta gitu ya, nggak ada Pak Kris gitu. Karena konsistensi ini dan integritas, jadilah nih ada mereka ini. Akhirnya bisa sampai dengan di titik ini. Gitu ya. Aja sih, saya simple aja. Berarti stay hungry, stay humble, dan tetap integrity. Kak Dipta, Kak Kris gimana? Gue dulu penutup ya. Gue penutup. Kalau penutup biasanya harus gong nih Kak. Bukan gitu. Ya kalau misalnya gue gitu
duluan ya. Gongnya nanti. Gong-gong. Kalau misalnya gue boleh idem aja nggak? Kalau gue mungkin ini ya, kembali ke hal yang paling berkesan tadi gitu kan. Untuk anak-anak muda, untuk insan muda Triputra, itu nomor satu adalah build your own blueprint gitu. Build your own blueprint. Tentuin tujuan hidupnya mau ngapain, find your own uniqueness, sama kita mau kontribusi apa untuk negara ini gitu. Setelah itu coba di track back setiap 5 tahun ke depan milestone-nya tuh apa, action plan-nya ngapain, di print dan coba di review setiap berapa saat gitu. Kelihatannya sepele, ini gue pernah berada di posisinya teman-teman gitu kan, kelihatannya sepele tapi itu menurut gue sangat-sangat impactful buat gue gitu, untuk nge-guide gue sampai sekarang ini. Itu memang banyak ya hal simple yang kertas tulisannya ada 2012 sampai 2032, masih ingat gue tulisannya kan? Apa aja yang perlu di-achieve, temanya apa aja, tulisannya ada, dan itu ngebantu gue untuk ngeliatin, oh gue sekarang udah sampai di sini, kayaknya masih ada ketinggalan ABC, itu ayo harus dikejar gitu. Paling gitu aja sih kalau dari sisi gue. Ya, jadi build your own blueprint, find your uniqueness, habis gitu find your purpose juga ya, apa namanya, kontribusinya apa gitu. Jadi ya sebagai anak muda harus punya tujuan, harus punya apa sih hal yang paling unik dari dirimu dan apa yang mau kamu kontribusikan nih buat dirimu sendiri, buat orang di sekitar, bahkan buat negara ya. Tadi bahkan mintanya gitu ya Kak. Oke. Kak Kris gimana? Waduh, berat nih. No pressure. No pressure ya. Kan gongnya terakhir kan. Waduh, nanti bunyiin gong ya. Oke, mungkin untuk insan Triputra yang lain ya, yang juga mungkin muda-muda seperti saya, Dipta maupun Lita, ya ini mungkin kami lebih beruntung karena kami diberikan kesempatan untuk sharing di sini. Ya, tetapi saya yakin di luar sana juga banyak sekali insan muda Triputra yang mungkin lebih menginspirasi daripada kami. Ya, tetapi mungkin pesan saya adalah kepada teman-teman yang lain di Triputra Group bahwa ya kita berada di satu perahu yang sama. Jadi secara culture seharusnya tidak ada yang berbeda antara misalnya di TAP, Kirana, kemudian di BBI ataupun di ASA. Itu semua mempunyai culture yang sama dari Triputra Groups. Ya, jadi challenge apapun yang diberikan kepada kita, kemudian apapun problem yang kita alami, ya kita harus berpegang teguh bahwa kita pasti mampu untuk melewatinya. Jangan lupa kita didukung, di backing oleh mentor-mentor yang sangat luar biasa. Ya, jadi jangan pernah merasa kita sendirian di dalam kapal ini. Ya, kita bisa mendiskusikan permasalahan kita bisa mendiskusikan ide-ide kita bahkan bisa mendiskus mungkin bisnis unit baru ke depannya kepada mentor-mentor kita. Gitu. Jadi itu saja mungkin untuk teman-teman insan muda Triputra ya. Kemudian kalau misalnya untuk anak-anak muda di luar sana ya, kalau kalian ingin mencari tempat kerja yang memang juga mengutamakan ruang untuk tumbuh, ruang untuk tumbuh ya, kemudian juga lingkungan kerja yang culture enak dan values yang betul ya, kemudian juga geografis pekerjaan yang ada yang mungkin di kebun, ada yang mungkin di tengah kota ya. Triputra Group merupakan tempat yang cocok untuk kalian. Gitu. Oke, berarti jangan ragu, jangan takut karena sebenarnya kita nggak sendiri, tapi punya banyak mentor yang ngasih kita ruang untuk tumbuh dan ngasih kepercayaan buat kita ya. Yes. Oke, keren banget nih kakak. Tepuk tangan dulu dong buat kakak-kakak semuanya. Nah, itu merupakan pertanyaan terakhir nih Kak buat podcast kita hari ini. Thank you banget nih kakak-kakak udah menyediakan waktunya, udah mau sharing-sharing pengalamannya, keluhannya, dan cerita-cerita menginspirasi lainnya. Semoga Triputra Podcast edisi Ruang Tumbuh Insan Muda hari ini bisa menginspirasi teman-teman insan muda Triputra dan juga teman-teman para muda di luar sana. Nah, next Tripod saya kita bahas apa nih? Next komen di bawah ya. Saya Yosepin. Saya Lita. saya Dipta. Dan saya Kris. Sampai jumpa. Bye-bye.